Ada sebuah pertanyaan seru banget, dan ini keren banget loh pertanyaannya. Banyak orang mau berubah, tapi dia nggak mau melepaskan cerita masa lalu atau beban masa lalu. Terus gimana caranya untuk memulai sebuah perjalanan baru itu gitu? Kalau ternyata masih ada beban baru, masih ada beban masa lalu, masih ada PR masa lalu, masih ada endapan masa lalu. Terus dari mana cara memulai ini semua? Nah ini sesuatu yang keren banget menurutku pertanyaan ini. Karena gini teman-teman, satu hal prinsip yang harus teman-teman tahu, kita bisa berubah itu karena ada ilmunya. Kita bisa berubah karena kita mengetahui sesuatu gitu. Kita bisa berubah karena kita tahu ada sebuah pengetahuan yang menceritakan tentang kenapa sih kejadian itu bisa terjadi. Nah, pahami sama teman-teman, kehidupan ini substansinya dibuat sama Allah secara sunatullah, secara aturan utamanya, dia itu seperti cermin. Jadi ada sistem kerja semesta yang mengatur kehidupan ini. Bahwa hidup itu seperti cermin. Sebagaimana halnya kita bercermin, orang bercermin di depan cermin, cermin ini akan memantulkan sebuah gambar, memantulkan segala sesuatu tergantung dari siapa orang yang ada di depan cermin. Ketika seseorang itu menggunakan kerudung warna pink, otomatis pantulan di cerminnya itu adalah orang menggunakan kerudung warna pink. Ketika orang itu pakai baju warna hitam, otomatis pantulannya baju warna hitam gitu. Nah, begitulah realita terbentuk dalam kehidupan kita. Ketika realitanya nggak nyaman, artinya daleman kamu masih nggak asik, masih nggak nyaman. Masih ada luka batin, masih ada trauma, masih ada begitu banyak orang-orang yang nggak kamu maafin. Ketika daleman kamu penuh sama cerita-cerita sedih, marah, kesel, bingung, terus kamu nggak mau rubah itu gitu, kamu nggak mau maafin itu, kamu nggak mau sambut terima dan kamu nggak lepasin, kamu nggak larutkan sehingga endapan itu kosong gitu, kamu nggak larutkan itu. Gimana ceritanya mau berubah, orang dalemannya kan masih itu gitu. Nah, sadari dan pahami bahwa perubahan yang terjadi di dalam realita kita itu akan terjadi seiring dengan daleman kamu juga kamu buat rapi dan kamu buat nyaman gitu. Endapan-endapan lapisan emosinya itu kamu betul-betul sadari dulu untuk kamu terima dan kamu alirkan, kamu lepaskan. Kalau dalemannya masih itu, ya pantulan realitanya masih akan tetap itu gitu. Kalau di dalam tubuh kamu masih ada luka batin, masih ada kemarahan, masih ada kekesalan, masih ada segala sesuatu orang-orang yang belum kamu maafin, kamu masih bawa-bawa sesuatu yang memantulkan realita nggak enak, mau sampai kapanpun teman-teman. Ketika mental block masih ada, ketika belief-belief lama yang salah masih ada, ketika kamu nggak bisa maafin orang masih terus kamu pegangin, sampai kapanpun pantulan realita itu akan tetap seperti itu gitu. Ketika kamu mengharapkan masa depan yang lebih baik, tentunya kan sesuatu realita itu lebih baik dari sebelumnya kan. Nah, untuk merubah dari yang nggak nyaman, nggak enak menjadi lebih baik, dari income 5 juta menjadi income 20 juta misalnya, itu kan nggak bisa kalau daleman nggak berubah. Nggak bisa kalau masih ada kemarahan, kekesalan, ini nggak larut-larut, nggak kamu lepasin. Jadi kunci dari intinya adalah ikhlas untuk kamu terbuka menerima bagaimana sebuah realita perjalanan hidup kamu itu kamu lewati, kamu lalui. Izinkan dulu kamu terima semua itu. Bahwa perjalanan hidup ini hanya sebuah proses kesadaran aja kok sebetulnya. Dalam perjalanan ini kamu pernah melakukan sebuah kesalahan, pernah melakukan sebuah salah jalan atau salah keputusan atau apapun itu gitu dalam kehidupan kamu, nggak apa-apa. Itu sebuah perjalanan menuju kesadaran, nggak masalah. Izinkan kamu untuk duduk sama rasa itu. Jadi
lihat sebuah pengetahuan atas substansinya, teman-teman. Ketika realitanya masih nggak enak, berarti dalemannya masih daleman lama. Kalau daleman lama kamu belum bisa maafin begitu banyak orang, misalnya ada beberapa orang, terus gimana ceritanya realita berubah kalau daleman ini nggak kamu rubah? Karena sebagaimana isi di dalam, begitulah realita dalam kehidupan kamu. Intinya itu. Kalau realitanya masih nggak asik, berarti daleman kamu tuh masih belum asik. Renungkan itu. Karena kalau kamu mau ada perubahan di luar, di dalam juga harus ada perubahan dulu. Jadi sebagaimana di dalam, begitulah yang di luar. Sebagaimana realita di luar, begitulah gambaran pantulan daleman kamu. Jadi siapapun orang-orang yang hadir dalam kehidupan kamu sekarang, entah itu pasangan, entah itu anak, entah itu ibu, bapak, relasi bisnis, atau siapapun itu, teman-teman. Teman-teman itu seakan-akan seperti bercermin gitu. Pasangan kamu yang mungkin kamu lihat, oh dia cerewet, dia ngeselin, dia segala macem gitu. Sebetulnya itu konfirmasi atau pantulan di dalam diri kamu sendiri. Pantulan lapisan endapan emosi. Endapan emosi dari mana? Dari sejak kamu kecil. Kamu berinteraksi sama ayah kamu berinteraksi sama ibu kamu berinteraksi sama kakak kamu, sama ring satunya kamu. Itulah gambaran siapakah dirimu. Jadi orang-orang yang hadir dalam kehidupanmu sekarang, itu adalah dirimu sendiri dalam bentuk yang lain. Jadi kalau seandainya semua PR-PR luka lama ini masih ada, bagaimanakah cara melepaskannya gitu? Bagaimanakah cara merubahnya? Bagaimanakah langkah awalnya? Sehingga realita aku tuh bisa menyenangkan ketika di sini masih ada luka, di sini masih ada PR gitu. Satu cara yang paling simpel, lepasin kemelekatan. Lepaskan kemelekatan. Gak usah kamu pegangin rasa kesel itu. Gak usah kamu pegangin rasa marah itu sehingga kamu gak memaafkan. Kunci dari segala kunci, kamu harus menyadari dulu. Realitanya, semua yang terjadi dalam kehidupan kamu, itu memang diizinkan untuk hadir. Untuk kamu merasakan semua spektrum rasa. Semua spektrum rasa ini memang diizinkan untuk hadir dalam kehidupan kamu. Tapi dia hadir bukannya tiba-tiba hadir. Ada sebab yang mewujudkan semua itu terjadi. Sebabnya dari apa? Ya dari kita sendiri sebabnya. Dari lapisan-lapisan endapan emosi yang belum kita terima dan belum kita lepas. Jadi start awal atau step awal, bagaimana merubah realita ini? Kamu sadari dulu, ada luka, sadari dulu ada trauma, sadari dulu ada kemarahan. Di titik kamu sadar, oh ada ini nih di dalam-dalaman aku. Setelah kamu menyadari, izinkan kamu terbuka untuk menyambut dan menerimanya. Sebagaimana kamu menerima kebahagiaan, dualitasnya setelah kebahagiaan itu juga ada kesedihan. Izinkan kamu duduk, kamu sambut dan terima. Ini start awal ya untuk memperbaiki itu ya. Sambut dan terima, duduk sama semua rasa itu, berdamai dengan diri kamu, berdamai dengan ring satu kamu. Gak usah kamu pegangin keselnya, gak usah kamu pegangin keselnya, gak usah kamu pegangin marahnya, gak usah kamu pegangin kecewanya. Izinkan aja kamu merasakan itu secara penuh. Sebagai perjalanan jiwa harus merasakan semua rasa-rasa yang muncul gitu. Karena ingat teman-teman, apapun yang kamu rasakan itu hanya sebuah sensasi rasa. Ingat lagi, di Abundant Revolution, di kelas kita, itu dibuka semua. Bahwa sejatinya kamu itu siapa gitu. Kamu mundur dulu satu langkah, tidak melekat dengan semua rasa yang gak nyaman itu, setelah itu duduk untuk menerima, merasakan penuh, menerima rasa itu apa adanya. Sekitar 3-5 menit deh, duduk diemnya itu. Hanya untuk bertemu pada sebuah titik kesadaran gitu, bahwa
semua ini aku harus sambut dan aku harus terima sebagai sebuah alur energi yang memang harus mengalir lewat tubuhku gitu. Kesadaran inilah yang sebetulnya sesuatu yang sangat istimewa gitu menurutku. Bertemu dengan kesadaran ini, bertemu dengan satu momen di mana kita menyadari bahwa semua realita ini memang hanya tamu yang datang dan ntar juga pergi gitu. Hanya tamu yang lewat aja. Jadi momen utama yang bagaimanakah seharusnya, apa yang harus aku lakukan ketika ada sebuah alur ini gitu. Yang harus kamu lakukan adalah kamu sadari, kamu sedang merasakan apa. Setelah kamu menyadari, izinkan sambut dan terima rasa itu. Duduk berdamai dengan rasa itu, terima rasa itu apa adanya, lalu izinkan kamu alirkan rasa itu, kamu izinkan dia mengalir, nggak kamu sumbat, nggak kamu dorong, izinkan alirkan, izinkan lepaskan. Sehingga kalau seandainya lifestyle kamu sudah dalam judul habit menerima melepas menjadi lifestyle hari-hari kamu, hidup itu akan flowing, hidup itu akan mengalir, dan apapun realita yang hadir dalam kehidupan kamu, kamu akan selalu bisa merayakannya. Karena hidup ini adalah sebuah perayaan yang harus kita syukuri di atas rata-rata.